Gibran wapres terbaik dalam sejarah Indonesia, Ade Armando, buktikan bahwa dia itu goblok, mana? Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando menilai Gibran Rakabuming Raka layak disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Ade, penilaian terhadap Gibran tidak seharusnya dikaitkan dengan statusnya sebagai putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab menurutnya, Gibran justru menjadi faktor utama yang meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Selain itu, dia menilai Gibran sudah memperlihatkan kapasitasnya lewat pencapaian dan performa yang ia tunjukkan. Pernyataan ini Ade ungkapkan dalam siniar gaspolkompas.com pada Rabu 21 Mei 2025. Nah, begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Ya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wakil Presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta, Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono, Habibie wakil presidennya ada Malik, SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin wakil presiden Prabowo adalah Gibran, jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Ada dua hal yang bisa saya kemukakan kepada rakyat yang mengenai dasar-dasar kemajuan kita. Pertama, sekolah; kedua, rumah sakit. Pemerintah akan mengusahakan guru-gurunya dan dokter, tapi rakyat hendaklah ikut serta bergotong royong mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah. Saya kira apabila kita sistematis menganjurkan pembangunan dengan pimpinan yang tegas, rakyat kita bersedia membangun. Di beberapa tempat saya lihat sekolah-sekolah rakyat dibangunkan secara gotong royong oleh rakyat yang rupanya lebih bagus daripada sekolah menengah pemerintah sendiri, kepunyaan pemerintah pusat. Jadi ini dibangunkan oleh rakyat lebih bagus. Soalnya ialah memikat hati rakyat untuk ikut serta membangun. Inilah saya mau tegaskan di sini kepada saudara-saudara. Marilah satu saat yang bersejarah ini kita pakai sebagai satu starting point, satu saat bergerak untuk menggerakkan jiwa rakyat kita ikut serta membangun. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Kalau mahasiswa lagi demo, bilangnya ada yang menunggangi. Kalau rakyat yang demo, dibilangnya masa bayaran yang nggak ngerti hukum. Tapi hari ini yang bicara bukan rakyat biasa, bukan juga aktivis kampus. Mereka adalah purnawirawan TNI. Orang-orang yang dulu berdiri paling depan, pasang badan buat republik ini, dan mereka bilang Gibran harus dicopot. Ini bukan pernyataan biasa, ini sinyal bahwa demokrasi kita udah kelewat batas. Purnawirawan TNI bukan pasukan buzzer, mereka bukan pemuja kekuasaan, mereka juga tidak sedang cari panggung politik. Yang mereka punya cuma satu, memori tentang republik ini, tentang sumpah prajurit, pengabdian, dan kehormatan konstitusi. Mereka muncul ke permukaan bukan untuk bikin gaduh. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa saat anak presiden bisa nyelonong jadi cawapres lewat celah yang direkayasa, itu bukan demokrasi. Itu rekayasa kekuasaan. Masalahnya bukan pribadi Gibran. Masalahnya adalah jalur yang ditempuh Gibran. Kita semua tahu, tanpa keputusan MK yang dilanggar etik itu, Gibran nggak akan sampai ke panggung Pilpres. Dan yang menyedihkan adalah semua lembaga hukum tahu itu salah. Tapi nggak ada yang berani bilang stop.
Dan sekarang satu-satunya kelompok yang punya nyali bicara justru mereka yang udah nggak pegang jabatan, yaitu purnawirawan. Pertanyaannya, kalau mereka aja berani bicara, kenapa yang lain diam? Ini bukan soal menang atau kalah politik. Ini tentang apa yang kita anggap penting sebagai bangsa. Apakah kekuasaan bisa seenaknya menyusun aturan sesuai selera? Apakah konstitusi kita cuma selembar kertas yang bisa disobek kalau penguasa perlu jalan pintas? Apakah anak muda Indonesia harus punya ayah presiden dulu biar bisa masuk politik? Kalau hari ini Gibran dibiarkan naik tanpa koreksi, maka besok siapapun bisa mengulang pola yang sama. Dan kalau itu terjadi, berarti kita bukanlah negara demokrasi, melainkan pasar gelap kekuasaan. Ade menilai, Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan, termasuk kemampuan komunikasinya yang dinilai efektif melalui media sosial. Selain itu, ia juga memuji penampilan Gibran saat debat calon Wapres melawan Mahfud MD yang menurutnya menunjukkan kapasitas dan kecerdasan Gibran dalam menyampaikan gagasan. Ia pun menilai, gaya Gibran yang kerap dinilai tidak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk meremehkan. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Kalimat ini atau ucapan dari Ade Armando itu tentu saja menyadarkan kepada kita memang kelihatannya ada skenario besar ini untuk mendorong Gibran menjadi presiden. Dan kalau saya menyatakan kan ini kalau periode yang normal itu ya 5 tahun ini sampai nanti Pilpres 2029. Kalau nggak normal ya dia bisa menggantikan di tengah jalan. Dan tentu kita ingat ya cerita lama yang dulu sempat bikin geger, bahkan pengamat pertahanan, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahagundini itu sampai dilaporkan ke polisi karena dia pada waktu itu kan menyatakan bahwa ada perjanjian, dia mendengar itu, dan waktu itu dia mengakunya mendengarnya langsung dari Rosan Roslani, ketua tim SES dari Prabowo Gibran, yang menyatakan ada perjanjian bahwa Pak Prabowo itu hanya akan menjabat sebagai presiden 2 tahun saja, dan setelah itu akan dialihkan ke Gibran Rakabuming. Dan pada waktu itu dibantah oleh Rosan Roslani kan sampai kemudian dilaporkan ke polisi, tapi sampai sekarang kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, dengan dasar itu saya kemudian menyanggapnya juga ini pasti nggak main-main ya. Kenapa? Karena memang dalam bahasan-bahasan sebelumnya kan saya juga sempat menyinggung, terlihat sekali bahwa sekarang ini Gibran sedang di branding untuk dia naik kelas, di scale up gitu dengan membuat video-video bahasan-bahasan serius, bukan video-video alay seperti yang selama ini dia tampilkan. Seperti akhir-akhir ini, kita melihat banyak aksi Wapres yang seakan-akan dia nggak ngerti sebenarnya mau berbuat apa. Bahkan untuk bikin satu video aja, malah lebih banyak jumlah dislike-nya ketimbang yang nge-like. Dari situ kelihatan betapa Gibran sering memaksakan dirinya untuk dapat diterima oleh kalangan lewat berbagai platform media sosial. Kalau dilihat-lihat, miris banget. Sekelas wakil presiden, orang nomor 2 di negeri ini justru jadi bahan gibah masyarakatnya sendiri karena dinilai belum punya kapabilitas yang mencukupi sebagai pendamping presiden. Kemarin pada puncak Hari Buruh Nasional di Monas seharusnya menjadi momen unjuk gigi bagi presiden beserta sang wakilnya di hadapan ribuan massa buruh dari berbagai daerah. Tapi entah kenapa, ada angin apa juga kita semua nggak tahu. Gibran justru tidak hadir di sana. Kita malah diperlihatkan sosok Puan Maharani yang tampak akrab bersama Presiden Prabowo. Bukannya itu momen penting ya? Atau jangan-jangan Mas Gibran kemarin belum kelar bikin kontennya? Oh ya, jangan lupa, ada yang masih kangen main ke Jakarta. Mungkin karena udah jarang tersorot. Alhasil bapaknya Mas Gibran ini jauh-jauh datang dari Solo ke Polda Metro buat bikin laporan atas kasus tuduhan ijazah palsu. Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya biar apa sih?
Kenapa nggak dari dulu dibuktikannya? Kenapa baru sekarang mau repot-repot ngurus kasus beginian, Pak? Kangen disorot kamera ya, Pak? Mending ikut bikin konten bareng anaknya aja. Siapa tahu yang dislike makin banyak. Ampun deh, Pak. Nggak anak, nggak bapak. Sama-sama rumpi ya, say. Saya kira luar biasa sekali, Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk. Ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya. Oke, bicara soal poin tuntutan pencopotan Gibran, tuntutan tersebut ditunjukkan kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagai lembaga tertinggi perwakilan rakyat, jadi para purnawirawan TNI menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diduga syarat akan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonan di pemilihan presiden 2024 yang lalu. Itu sebabnya MPR harus merespon sikap para purnawirawan TNI ini. Karena kalau MPR tidak merespon tuntutan ini dengan bijak, maka bisa dikatakan MPR telah gagal menjadi pengamanan konstitusi. Mungkin Gibran tidak akan dicopot begitu saja. Kita semua tahu betapa kuat tembok kekuasaan yang melindungi dia. Tapi ini bukan soal hasil, ini soal sikap patriotisme para purnawirawan. Bahwa yang salah tidak boleh dibenarkan. Jika ada yang melenceng harus segera diluruskan. Kalau purnawirawan TNI udah ambil sikap, maka kita harus mulai berpikir, apakah nahkoda yang membawa kapal besar Indonesia ini sudah tahu mau ke arah mana bangsa ini dibawa? Belum lama ini sejumlah pensiunan Jenderal TNI meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk diganti atau dicopot. Para senior tentara ini menilai Gibran itu tidak mumpuni untuk memimpin Indonesia, jika seandainya Presiden Prabowo Subianto mangkat. Ternyata, di mata politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando, Gibran adalah sosok yang luar biasa. Saking kagumnya, Ade menilai bahwa Gibran adalah wakil presiden, wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Ade, kehadiran Gibran sebagai wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Bahkan, Ade meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada pemilu 2024. Nah, begitu juga saya ingin orang melihat, naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti, ujar Ade dalam siniar gaspolkompas.com, Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo, imbuhnya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini, katanya lagi. Performance dia menurut saya, mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih, sambung Ade. Ade menerangkan bahwa Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan. Dia pun memuji gaya komunikasi Gibran yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik. Bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video kayak gitulah, ucap Ade. Ade bahkan menyinggung penampilan Gibran ketika berhadapan dengan Mahfud MD dalam debat Cawapres Pemilu 2024 lalu. Dia menilai penampilan itu sebagai representasi kemampuan Gibran dalam beradu gagasan. Kemudian, bahwa dia ketika debat dulu sama sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing, ucap Ade. Menurut Ade, gaya Gibran yang kerap dinilai tidak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk meremehkan. Seharusnya, publik mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikirnya. Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya,
Dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali tampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang, ucapnya. Orang ini keren, anak ini pinter. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang, tutur Ade. Dalam kesempatan itu, Ade pun menyoroti kritik terhadap Gibran yang dianggap tak layak menjadi wapres. Dia menilai bahwa anggapan tersebut sama sekali tidak berdasar. Ade bahkan menantang pihak-pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk memberikan bukti konkret mengenai ketidaklayakannya sebagai wapres. Saya ingin mencalenge siapapun yang mempertanyakan Gibran sebagai wapres. Kasih contoh bahwa dia itu enggak perform, ucapnya. Di mana contohnya? Dia goblok, dia tolol, dia ngaco, segala macam. Mana? Saya yakin enggak ada, pungkasnya.